Pemirsa, di tengah ancaman defisit anggaran DKI Jakarta muncul usulan anggaran total 1,16 triliun rupiah untuk penyelenggaraan ajang balap mobil Formula E dalam rancangan KUA PPAS Jakarta 2020. Di tengah persiapan Formula E juga muncul tudingan pemotongan sejumlah alokasi anggaran dan salah satunya rehabilitasi sekolah di Jakarta. Lantas benarkah demikian? Rekan saya Eva Wondo akan memaparkan data dan faktanya untuk Anda dalam segmen Fact Check berikut ini. Ya, Ajeng dan juga pemirsa, di tengah ancaman defisit anggaran DKI Jakarta muncul usulan anggaran total 1,16 triliun rupiah untuk penyelenggaraan balap mobil berenergi listrik atau Formula E dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara Jakarta 2020 atau Kuapas DKI Jakarta 2020. Di tengah persiapan Formula E juga muncul tudingan kepada Pemprov DKI Jakarta bahwa ada pemotongan sejumlah alokasi anggaran. Salah satunya rehabilitasi sekolah di DKI Jakarta. Benarkah demikian? Mari kita cek faktanya, Ajeng dan juga pemirsa. Ya, berdasarkan catatan Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD DKI Jakarta, hingga Kamis 7 November 2019, total realisasi penerimaan pajak daerah baru mencapai 33,31 triliun rupiah. Padahal target penerimaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Perubahan 2019 yakni 44,45 triliun rupiah. Artinya masih kurang atau mengalami defisit sebesar 11,23 triliun rupiah. Sejumlah pihak termasuk anggota DPRD DKI Jakarta, Antoni Winza Prabowo mengkritik penyelenggaraan Formula E karena digelar di tengah kondisi APBDP Jakarta yang defisit. Kita simak pernyataan dari Antoni. Ya, APBDP kita lagi defisit, bahkan perekonomian kita sedang tidak baik. Seharusnya anggaran bisa mengedepankan prioritas masyarakat. Jangan ujuk-ujuk Formula E dianggarkan karena menjadi program prioritas gubernur. Itu pernyataan dari salah satu anggota DPRD DKI Jakarta. Biaya penyelenggaraan Formula E memang tidak sedikit, Ajeng dan juga pemirsa. Dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau Kuapas DKI Jakarta, kita lihat bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Formula E ini mencapai 1,16 triliun rupiah. Anggaran ini untuk penyelenggaraan Formula E 5 tahun berturut-turut. Anggaran itu terdiri atas biaya penyertaan modal atau PMD untuk PT Jakarta Propertindo sebesar 757 miliar rupiah dan komitmen fee atau biaya komitmen penyelenggaraan Formula E sebesar 396 miliar rupiah. Ya, anggaran yang tidak sedikit. Bagaimana dengan penyelenggaraan ajang balap mobil di negara lain? Ternyata negara-negara lain ini seperti misalnya Jerman, Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat ketika menjadi tuan rumah Formula E menerapkan strategi pembiayaan acara dibebankan kepada produsen mobil listrik atau pihak swasta. Tidak dibebankan kepada APBD. Negara-negara tersebut hanya menyediakan venue acara saja. Ya, di negara Asia, misalnya seperti Vietnam, yakni Formula One, GP di Hanoi juga di-backup oleh pihak swasta, yakni Vingroup, konglomerasi multibisnis terbesar di negara tersebut. Lalu, apakah DKI Jakarta juga akan meniru strategi tersebut? Kita masih menunggu. Nah, terkait dengan adanya kritik terhadap anggaran penyelenggaraan Formula E yang besar di tengah defisit anggaran DKI, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan Formula E justru untuk menggerakkan perekonomian di DKI Jakarta. Kita simak pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berikut ini. Jangan bayangkan seperti usaha pribadi, masuk beberapa lalu keluar berapa. Ini untuk perekonomian di Jakarta. Ini akan masuk ke pekerja seni, pelaku industri pariwisata untuk perputaran uang di Jakarta. Inilah pemerintah keluarkan uang untuk pembangunan dan menggerakkan perekonomian. Ya, itu pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lalu benarkah ajang balap mobil berpotensi meningkatkan perekonomian atau mendorong perekonomian negara penyelenggara? Ternyata ajang Formula One di Singapura ini sukses mendatangkan wisatawan. Berdasarkan data dari The Straits Times Singapore Tourism Board dari 2008 hingga 2015 mampu menarik 350.000 lebih wisatawan mancanegara ke Singapura.
Kemudian rata-rata penerimaan pariwisata di Singapura juga bertambah mencapai 150 juta dolar Singapura atau kalau kita kalkulasikan dalam rupiah yakni mencapai 2,1 triliun rupiah per tahun. Nah, di tengah persiapan Formula E juga muncul tudingan kepada Pemprov DKI Jakarta bahwa ada pemotongan sejumlah alokasi anggaran. Salah satunya terkait dengan rehabilitasi sekolah di DKI Jakarta. Ada anggota dari DPRD DKI Jakarta fraksi PSI ini menyatakan namanya adalah Anggara Wicitra Sastro Mijoyo menyebut bahwa penyelenggaraan Formula E yang membutuhkan dana besar menyebabkan adanya pemangkasan alokasi dana untuk rehabilitasi sekolah. Ia menyebut bahwa ada pemangkasan dana sebesar 455,4 miliar rupiah untuk rehabilitasi sekolah di distrik DKI Jakarta yang dipangkas anggarannya untuk penyelenggaraan Formula E. Benarkah demikian? Hal ini dibantah, tudingan ini dibantah oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Saifullah Hidayat. Saifullah menyatakan bahwa tidak ada pemotongan anggaran rehabilitasi sekolah demi penyelenggaraan ajang Formula E. Namun Saifullah mengakui ada penyesuaian anggaran rehabilitasi sekolah dalam dokumen Kuappas DKI Jakarta tahun 2020 yang dibahas bersama anggota DPRD dalam rapat komisi. Penyesuaian itu didasarkan pada hasil penelitian teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya anggaran rehabilitasi total gedung sekolah yang tercantum dalam dokumen Kuappas 2020 telah disampaikan secara resmi pada bulan Juni 2019 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tahun depan. Ini ada 105 lokasi dengan usulan anggaran 2,5 triliun rupiah. Namun menurut Saifullah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta hanya merekomendasikan 86 lokasi saja yang memerlukan perbaikan, sehingga anggaran dipangkas dari 2,5 triliun rupiah menjadi 2,1 triliun rupiah. Ini kita simak pernyataan selengkapnya dari Saifullah. Ia menyatakan bahwa jadi di rehab total itu ada 86 awalnya. Gini, ini salah satu contoh waktu kami mengusulkan 191 lokasi, tentu dalam prosesnya kami melakukan penelitian kembali. Dan pada akhirnya hari ini kami akan usulkan untuk penyesuaian hanya di 86 lokasi. Jadi ada penyesuaian. Nah, menurut Saifullah, anggaran rehabilitasi total gedung sekolah di DKI Jakarta juga terus meningkat setiap tahun. Kita lihat datanya. Ya, ini adalah data anggaran rehabilitasi gedung sekolah di DKI Jakarta yang kami peroleh dari akun disdik_DKI pada 2017. Anggaran rehabilitasi sekolah dari 1,5 triliun rupiah ini naik angkanya menjadi 1,8 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2019 angka itu meningkat menjadi 2,02 triliun rupiah. Dan pada tahun depan atau di tahun 2020, anggaran untuk rehabilitasi sekolah di DKI Jakarta diusulkan kembali naik, yakni mencapai 3,5 triliun rupiah. Ya, Ajeng dan juga pemirsa, semoga ajang Formula E ini benar-benar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah setempat, yakni DKI Jakarta. Salah satunya berhasil meningkatkan wisatawan. Karena jumlah wisatawan di Jakarta tahun 2018 masih sangat rendah, hanya sekitar 2 juta orang saja. Ajeng dan juga pemirsa. Baik, itu juga memang harapan kita bersama untuk Ibu Kota Jakarta agar lebih ramah dan lebih banyak wisatawan. Terima kasih Eva Wondo telah mengantarkan segmen Fact Check dalam Metro Siang kali ini.